Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Karena dalam salah satu video saya yang viral beberapa bulan yang lalu, tegas saya menyatakan, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Tiba-tiba dalam istilah ombudsman menunjukkan diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. KPU dan yang kedua maladministrasi. itu sendiri kan keluarnya ini. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya, teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Rismon Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri, terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga, karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti, apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode. 2014-2019. Bahkan sebelumnya pada saat pencaguban di DKI Jakarta. Tapi sekarang saya merasa terpukul. Sedikit malu juga lah, tapi apa boleh buat. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Sangat menarik ya penjelasan atau informasi yang kita dengarkan dari saudara kita soal
perbincangan yang hangat tentang ijazah Jokowi yang dianggap palsu. Dan di situ saudara kita menjelaskan tentang dokumen ijazah Jokowi di KPU melanggar hukum. Pastinya ketika misalnya Jokowi benar-benar memiliki ijazah palsu, maka bukan Jokowi juga yang kena, tapi KPU. Kenapa KPU melindungi dan bahkan meloloskan Jokowi dalam Pilpres kontestasi Pilpres 2019? Jadi itu suatu bentuk kecurigaan masyarakat. Pastinya ini akan menjadi momentum bahwa ketika misalnya terbukti, maka politik Jokowi akan tamat dan akan buruk di mata masyarakat, dan bahkan KPU pun akan tidak dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Persyaratan-persyaratan tentu harus dengan valid dan fakta. Kenapa Jokowi diloloskan begitu saja? Apakah KPU sedang dibayang-bayangi oleh Jokowi? Apakah KPU berpihak kepada Jokowi? Tentu KPU harus jadi sebagai pelindung masyarakat. KPU juga harus berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak di salah satu individu. Nah, kalau kita lihat di perbincangan yang hangat saat ini tentang ijazah Jokowi, yang kini semakin terbukti bahwa ada kejanggalan-kejanggalan, bahwasanya ada beberapa dokumen yang telah disalin oleh Roy CS bahwa benar-benar palsu, karena mereka juga melihat beberapa perbedaan dari ijazah tamatan dari UGM, sangat beda dari stempel dan nomor resis kalau tidak salah. Yang pasti ini masyarakat sedang berjuang membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Nah, di sini kita bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagai ulasan kita juga pada hari ini. Kalau Jokowi tidak merasakan ijazah, sudah pasti Pak Prabowo dari 2014 sudah jadi presiden, cuma karena permainan curang Jokowi yang licik. Ya, karena kita tahu sebenarnya Jokowi ini sangat slow, monggo. Kalau nada bicaranya itu sangat halus ya, seakan-akan tidak ada permasalahan yang terjadi. Ketika ditanya wartawan pun ya jawabannya ya slow, seakan-akan tidak ada begitu kejanggalan yang terjadi. Tetapi dalam situasi politik saat ini, dalam situasi tudingan-tudingan ijazah Jokowi yang dimana Roy CS dan dimana masyarakat kita, yang dimana aktivis-aktivis yang sedang berusaha membenarkan bahwasannya ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu, dan berarti ketika palsu maka Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Kok bisa jadi presiden? Jadi itu yang kita herankan. Jadi pastinya KPU sudah melanggar aturan. Semoga kebenaran segera terungkap dan kebenaran itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka dengan jalannya. Benar sekali ya. Mohon Pak Prabowo Subianto jangan membela orang yang mencurangi Bapak, biarlah kebenaran yang berbicara. Kalau Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya, berarti udah sah palsu gitu. Malu Jokowi nunjukin ijazahnya. Ya, semakin Jokowi merahasiakan, semakin Jokowi tidak memberikan ijazahnya apakah benar atau tidaknya, pastinya masyarakat akan beranggapan dan akan mencurigai bahwasanya ijazahnya itu ijazah palsu. Sebenarnya secara logika ya teman, ketika dia merasa dirugikan ya tunjukkan saja. Sebenarnya masyarakat hanya adanya keadilan, adanya secara terbuka, adanya transparan gitu. Jadi ini KPU juga sedang ikut-ikutan. KPU juga seakan-akan melindungi, dan ada beberapa berita juga, ada beberapa informasi KPU tidak memberikan akses bagi masyarakat untuk melihat riwayat pendidikan atau beberapa dokumen yang dirahasiakan. Jadi terbukti gitu. Jadi masyarakat akan beranggapan KPU sedang melindungi Jokowi. KPU sedang merahasiakan beberapa dokumen yang dimiliki oleh Jokowi. Semakin dirahasiakan, semakin terbukti bahwasannya ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Begitu akan kecurigaan masyarakat, akan pandangan masyarakat pun akan lebih buruk terhadap KPU.
Jadi ada beberapa informasi yang hari-hari ini kita sudah makin lega karena ada Roy CS memiliki salinan ijazah Jokowi Pilpres 2019. Bahwa ijazah itu ada kejanggalan-kejanggalan yang dia mencocokkan dengan ijazahnya dengan ijazah kawan-kawannya yang alumni UGM sangat cukup berbeda. Dari stempel, kok bisa stempel di belakang foto? Ya harusnya stempel itu di depan foto. Jadi ya seperti komentar dari kawan kita nih, kalau Jokowi mau nunjukin ijazahnya berarti udah sah palsu, gitu aja malu Jokowi nunjukin ijazahnya. Gibran sudah merakayasa ijazah ikut bapaknya 1 dan 12 dengan bapaknya. Memang Jokowi itu licik 2019, juga harusnya Pak Prabowo itu memang menang, cuman dikadali sama Jokowi. JJ Pak Prabowo nggak usah takut sama Jokowi, nggak usah nutup-nutupin. Jokowi biar rakyat saja yang menghukum, kalau Pak Prabowo nggak berani. Ya tentu kita harap Pak Prabowo Subianto jangan ikut campur karena ini soal pribadi ijazah Jokowi. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto berpihak kepada Jokowi dan berusaha melindungi Joko Widodo. Maka yang akan lawan Pak Prabowo adalah rakyat. Tetapi ketika Pak Prabowo bertindak secara adil dan tidak ikut campur dengan ijazah ini, karena menurut saya masih banyak acara-acara atau kunjungan-kunjungan Pak Prabowo yang harus dikunjungi. Kalau ijazah ini tentu sepertinya Pak Prabowo tidak mau ikut campur ya. Rakyat gaduh gara-gara ijazah palsu. Jokowi harusnya Presiden Prabowo tegas pada penegak hukum agar diproses dengan baik, benar, dan adil. Jokowi, UGM, dan KPU perlu dipertanyakan, ketiganya bersalah. Hukuman paling berat memalsukan dokumen untuk syarat menjadi jabatan publik. Ya, Mulyono, muka dua raja bohong. Kalau ngomong asli bisa dipastikan palsu itu. Semua rakyat seluruh Indonesia sudah tahu dan hafal. Ayo penegak hukum dengarkan ini, ijazah Jokowi. Masa gitu saja nggak bisa? Gampang itu, kalau masalah gampang ya belum selesai. Mulyono banyak menjulimi rakyat dan apalagi pernah memenjarakan Bapak Bambang Tri dan Gus Nur gara-gara ijazahnya yang menyakitkan lagi jadi presiden dan dengan dokumen palsu. Ya, kalau kita lihat lagi nanti benar-benar palsu, maka hukuman yang diterima oleh Jokowi cukup berat ya teman-teman. Semakin seru nih, nampaknya udah mulai ada yang panik, cemas, panas. Kebenaran sedang mencari jalannya. Harusnya Pak Prabowo tuntut Jokowi dan KPU telah mengalangkan Pak Prabowo 2 kali dalam pemilihan. Ternyata ijazah Jokowi palsu, meruangkan kejahatan besar. Kalau Sigit nggak diganti tak akan selesai masalah ijazah. Masalah itu Upil kok nggak becus, yang wajib hukumnya dipecat memang dia itu CS-nya Jokowi. Kalau divonis 25 tahun juga nggak masalah bagi Jokowi, tinggal tunjukkan termol 25 orang, jalani hukum 1 tahun tiap termol beres. Nah, mungkin sekian yang bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berkala tanggapan teman-teman komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.